kita baru ketemu lagi ya. Ya, Kak Mercy ya. Iya, betul sekali. Lama sekali adik-adik sudah tidak lama melihat Poni, sudah lama tidak melihat Kak Mercy. Jadi selamat tahun baru juga buat adik-adik. Nah, adik-adik, Poni, kita mau beribadah nih, tapi sebelum beribadah kita ngapain dulu ya? Lupa deh. Iya. Kita mau bersaat teduh dulu ya, teman-teman. Betul sekali, kita mau saat teduh, kita ambil sikap saat teduh yang baik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Mercy, itu lagu apa ya? Masa Poni nggak tahu sih? Itu lagunya Aku Bersuka Cita. Oh, betul. Aku bersuka cita. Gitu ya? Betul. Poni suka cita kan hari ini? Oh, sangat bersuka cita Kak Mercy. Adik-adik juga di rumah pasti suka cita banget kan? Iya dong teman-teman. Kita nyanyi lagu pembuka untuk ibadah pada tanggal 16 Januari pada hari Minggu ini. Diawali dengan lagu dengan judul Aku bersuka cita. Terima kasih adik-adik, kita sudah menyanyi lagu pertama. Kita harus tetap semangat. Kita akan berdoa, doa pembuka yang dibawakan oleh adik Mikaela. Silahkan adik Mikaela. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan ibadah setelah minggu. Biar kami sepanjang ibadah ini. Amin. Oke adik-adik, kita akan nyanyi lagi lagu kedua dengan judul Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan nats pembimbing yang dibawakan oleh adik Madeline dari Filipi 4 ayatnya yang keempat. Yuk adik Madeline. Nas pembimbing hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih adik Madeline karena telah membacakan nats pembimbing dari Filipi 4 ayat yang keempat. Adik-adik, tadi adik Madeline sudah mengatakan bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitanya dikatakan 2 kali loh adik-adik. Kenapa sih kita harus bersukacita? Walaupun kita lagi sedih, tapi kita harus mengusahakan hati kita supaya tetap bersukacita. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu nyata dan tidak pernah berubah adik-adik. Jadi kita harus tetap bersukacita apapun keadaan hati kita. Walaupun kita sedih atau kita sedang bingung, kita harus tetap bersukacita dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Gita Bakti nomor 240.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Yuk adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mempercaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Aku mau dengar cerita, Kak Mercy. Aku kan mau dengar cerita. Poni, tapi kita sebelum mendengar cerita, kita baca Alkitab dulu. Tapi sebelum kita baca Alkitab, kita harus Berdoa, aku lupa, Kak Mercy. Oke, gak apa-apa. Poni, adik-adik, kita akan berdoa dulu. Berdoa sebelum mendengarkan cerita dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh adik Krista. Silahkan adik Krista. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami mengerti maksud Engkau kepada kami. Berkatilah juga Kak Ellen yang menyampaikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik Krista sudah berdoa sebelum cerita. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab pada hari Minggu ini yang akan dibacakan dari Kitab Matius. Asalnya yang keberapa Poni ya? Pasalnya yang kelima. Kelima, betul, ayat 1 sampai dengan 4. yang akan dibacakan oleh adik Bastian dan adik Olivia. Silakan teman-teman. Matius 5 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajak mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kellen di IMPA tanggal 16 Januari 2022. Apa kabarnya? Pasti penuh sukacita ya, karena di tahun baru ini kita yakin Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Karena itu kita harus tetap sukacita. Be happy. Itulah judul cerita yang kalian akan bawakan untuk IMPA tanggal 16 Januari 2022. Yuk kita lihat gambar ini. Wah, gembiranya anak ini. Dia melompat senang karena mendapatkan hadiah. Pada gambar ini, seorang anak perempuan gembira sekali karena mendapatkan boneka beruang idam-idamannya. Kalau gambar ini, wah, seorang anak bersuka cita karena dia berhasil memenangkan perlombaan dan dia mendapatkan piala. Sedangkan gambar ini,
Kenapa ya? Kok dia sedih? Bahkan sampai menangis. Kenapa ya? Mungkin dapat nilai buruk ya. Oh, kalau ini sedang dimarahi mama. Kenapa ya? Kesalahan apa yang dibuatnya? Gambar ini sedih sekali anak ini ya. Mungkin ada keluarganya yang sakit. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa sedih, susah, pasti tidak nyaman ya. Adik-adik jadi cemberut, adik-adik tidak bisa bermain, hanya mau menyendiri saja. Lalu, bagaimana ya supaya bisa senang kembali? Yuk, adik-adik dengar dan lihat cerita Kak Ellen tentang Bandu dan Wisnu. Selamat ulang tahun Bandu. Demikian teman-teman dan semua tamu yang hadir memberikan selamat padanya. Bandu diajak orang tuanya liburan ke luar negeri karena Bandu selalu mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Tapi kenapa Bandu tidak kelihatan bahagia ya? Kok mukanya cemberut begitu? Di kelas, Bandu sendirian saja. Tidak ada yang mau menemaninya. Tidak ada yang mau main bersamanya. Bandu selalu cemberut saja. Mukanya tidak pernah bahagia. Suatu hari, ada anak baru bernama Wisnu dan dia duduk di sebelah Bandu. Wisnu anak yang periang, anak yang bergaul dengan semua teman-temannya. Meskipun dia anak baru, tapi semua senang bermain bersamanya. Suatu hari, dalam perjalanan pulang, Bandu bertanya pada Wisnu, mengapa Wisnu mudah tersenyum, Wisnu dapat bermain bersama semua teman-teman, dan Wisnu selalu bahagia. Wisnu menjelaskan, kita harus bersyukur pada Tuhan, seperti kupu-kupu indah ini yang Tuhan ciptakan. Juga kita harus mau memberi dan membagi dari yang kita punya pada orang lain. Dengan begitu, kita akan merasa senang dan bahagia. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Wisnu diikuti ya. Kita harus selalu bersyukur, kita mau berbagi, kita mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, pasti ada sukacita di dalam hati kita. Nah, bagaimana pesan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan? Kita dengarkan ya. Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dan memberitakan Injil, juga menyembuhkan segala macam penyakit. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit dan mengajar kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah, adik-adik, apa ya maksud perkataan Tuhan Yesus? Nah, miskin di hadapan Allah adalah orang yang miskin secara rohani, orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang lemah lembut. Mereka semua itu disayang Tuhan dan merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang kedua,
Tuhan Yesus berjanji akan menghibur orang yang berduka cita, orang yang bersedih. Nah, adik-adik harus tetap sukacita, harus tetap bahagia. Karena di dalam Yesus semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Adik-adik selalu berharap dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Tentunya semua itu adik-adik akan dapatkan bila mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, dan jangan lupa memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang indah. Nggak perlu suara yang bagus, yang penting selalu menaikkan pujian untuk Tuhan. So, be happy. Tadi kalian cerita kan kita harus selalu gembira, kita harus selalu sukacita ya. Tapi kenapa ya? Jangan lupa Onyet, kan Tuhan Yesus sudah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Oh iya Tuhan Yesus berjanji untuk menghibur kita selalu kan ya? Betul Onyet, jadi jangan lupa ya. Tapi kita kan harus selalu berdoa sama Tuhan Yesus ya? Betul. Terus harus baca Alkitab. Betul. Terus nyanyi. Nah, itu kita harus memuji Tuhan dengan nyanyian. Tapi jangan kita sampai lupa juga tuh. Jangan sombong, tapi harus rendah hati. Iya, oke Kevin. Yuk kita nyanyi aja. Oh iya betul. Kita mau menyanyi teman-teman dari Kidung Ceria nomor 35. Tuhan tidak lupa. Lagunya entar ya. Entahnya ingat dulu. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar. Gitu ya? Nah, iya betul. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar. Yuk teman-teman. Ayo teman-teman, kita menyanyi bersama. Onyet juga mau menyanyi nih. Tuhan tidak lupa akan orang yang berat, orang yang berduka dan pikulan yang berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Aku suka membagi. Mana ya? Aduh, tadi kakak mau menyanyi tapi Onyet belum ada. Kita mau menyanyi untuk persembahan. Tadi kan Onyet ambil tempat persembahan dulu. Oh iya, terima kasih Onyet. Jangan lupa adik-adik, diberikan ya persembahannya. Nah, dimasukkan. Nah, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205. Apa sih Onyet? Apa ya? Oh, aku bawa Salah. Apa sih? Aku suka membagi pada orang tak punya. Nah, adik-adik semua menyanyi ya. Sama-sama kita juga menyanyi dengan Onyet. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tak berkira, kata
saat ini kita akan berdoa syafaat. Nah, adik-adik, teman adik-adik akan berdoa bersama dengan kita nih untuk doa syafaat. Ada Natasha, ada Geldi, ada Ivi, dan ada Erik. Ya, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Natasha mau berdoa untuk COVID-19 cepat berlalu dan berikan kekuatan bagi petugas medis dan sembuhkan orang-orang yang kena COVID-19 supaya orang-orang yang kena COVID-19 bisa beraktivitas kembali. Ya Tuhan, dengarlah doa Natasha dalam nama Tuhan Yesus. Natasha berdoa, amin. Yesus yang baik, terima kasih buat 1 tahun yang sudah kami lewati dan kami sudah memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Di doa syafaat kali ini kami mendoakan orang tua kami dan saudara kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kesehatan, umur yang panjang. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang di rumah maupun di sekolah. Berikan kesehatan, kepintaran, roh saling mengasihi di antara kami, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, dan lewat itu namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami juga berdoa bagi para presbiter, diaken, penatua, dan Bapak Ibu Pendeta. Kiranya Roh Kudus menuntun para pelayan gerejamu agar bisa melayani dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi para kakak layan yang selalu setia mengajar dan membimbing kami untuk memahami firman-Mu agar kami bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami agar selalu damai dan segera terbebas dari virus corona. Berkati juga Bapak Presiden agar selalu sehat, agar bisa memimpin negara kami lebih baik lagi. Berkati juga Bapak Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi gereja, bagi pelayanan, pun bagi masyarakat di sekitar kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melayani pada pagi hari ini. IMPA tanggal 16 Januari 2022. 2 ya Kak ya? Iya, kan sudah 22. Oke, IMPA 16 Januari 2022. Silakan Kak Wempi. Nah, tadi doa pembuka oleh adik Mikaela. Terima kasih adik Mikaela. Nas pembimbing oleh tadi adik siapa? Adik Madeline deh Kak kalau nggak salah. Betul adik Madeline. Terima kasih adik Madeline.
doa sebelum cerita oleh adik Krista, dan baca Alkitab tadi siapa yang baca Alkitab ya? Yang baca Alkitab tadi ada adik Bastian dan ada adik Olivia. Iya, terima kasih ya adik Bastian dan adik Olivia. Juga doa syafaat. Ada adik Natasha, ada adik Gerlin, ada adik Evi, dan ada adik Erik. Terima kasih adik-adik, terima kasih orang tua yang sudah mendampingi adik-adik dalam pelayanan pada hari ini. Adik-adik, kan kita sudah mulai nih ada aktivitas untuk adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya, harus diapain nih Kak Mercy? Diliatin kalau yang nggak usah dikerjain. Salah ya? Oh, jangan dikerjain ya supaya ditayangin ya kalau yang ya supaya ditayangin adik-adik di tiap Nah, kalau mau ditayangin harus dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak kelasnya masing-masing. Nah, jadi jangan lupa ya, aktivitasnya sudah siap untuk ditayangkan pada minggu depan. Jangan lupa dikerjakan. Mari adik-adik kita saksikan aktivitas pada hari Minggu ini. Halo adik-adik, sudah siap untuk mengerjakan aktivitas di tahun baru ini? Siap ya? Selesai IMPA, segera kerjakan, lalu kirim ke kakak kelas masing-masing. Mari kita lihat bagian pertama. Perhatikan gambar-gambar ini. Pada perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan kamu juga merasa bahagia, gambarkan senyum. Sedangkan perbuatan yang menyedihkan Tuhan dan kamu juga merasa tidak bahagia, gambarkan mulut yang sedih. Bagian kedua, gambar wajah senang atau bahagia dan wajah sedih atau susah. Terakhir, susunlah huruf-huruf dengan baik dan benar sehingga dapat dibaca perkataan Tuhan Yesus yang tadi baru saja kita baca. Selamat mengerjakan. Adik-adik, ada satu lagi yang harus adik-adik jaga yang benar. Yaitu adik-adik kan sudah mulai masuk nih ke sekolah PTM ya. Sudah pembelajaran tatap muka. Adik-adik tetap harus mengikuti prokesnya ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ada juga menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan yang penting adik-adik tetap harus semangat, makan yang banyak, minum vitamin supaya adik-adik tetap kuat. Nah, adik-adik lihat nih prokes untuk adik-adik kalau di sekolah. Adik-adik, kita akan menutup IMPA pada minggu ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Kita akan berdoa menutup akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada tanggal 16 Januari 2022. Silakan adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Biar Tuhan apa yang sudah kami lakukan, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan menjadi bagian untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami. Ampun segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.